Halo, selamat datang di The Deep Dive. Kita langsung saja ya. Hari ini kita mau bedah satu laporan berita yang kamu kirim. Sumbernya dari tribunselayar.com. Ini soal gangguan transportasi laut di Pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan. Kelihatannya sih berita biasa, tapi kita mau coba kupas tuntas di sini. Bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa. Siapa yang kena dampak dan apa solusinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian di Pelabuhan Bira ini? Oke. Jadi intinya, ada dua kapal feri namanya KMP Sangke Palangga sama KMP Takabonerate. Dua kapal ini dilarang berlayar sama Syah Bandar, otoritas pelabuhan, gitu. Dilarang? Kenapa? Penyebab utamanya, cuaca buruk. Tunggu, cuaca buruk itu kan umum banget ya. Maksudnya gimana tuh? Apa kita tahu spesifiknya? Nah, ini dia detailnya. Laporannya spesifik banget. Disebutkan kalau tinggi ombaknya itu mencapai 2-4 meter. Wow, 2-4 meter. Itu tinggi banget untuk feri kan? Iya, jelas kondisi yang sangat berbahaya. Ini bukan cuma hujan angin biasa. Oke. Dan yang bikin saya penasaran, gimana mereka bisa yakin ngambil keputusan sebesar itu? Maksudnya, menghentikan dua kapal feri gitu, kan pasti ada prosedurnya ya? Tepat. Nah, di sini menariknya. Ini bukan keputusan asal-asalan. Jadi ada sistemnya. Mereka gabungin dua sumber data. Dua sumber, apa aja tuh? Pertama, perkiraan cuaca dari BMKG. Terus yang kedua, ini yang penting, pengamatan langsung di lapangan. Oh, jadi ada cross-check-nya gitu ya, antara data digital sama kondisi nyata. Betul. Jadi ada validasi ganda. Cukup canggih sih untuk keputusan yang kelihatannya simpel. Keren, keren. Nah, terus seberapa besar dampaknya? Apakah ini cuma masalah di sekitar Pelabuhan Bira aja? Ternyata nggak juga. Laporannya bilang cuaca buruknya ini melanda perairan yang luas banget, dari Selayar sampai ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Hah, sampai Labuan Bajo juga? Wah, itu kan jalur konektivitas antar provinsi yang vital. Iya kan? Jadi yang terganggu bukan cuma rute lokal antar pulau kecil, tapi jalur strategis, jalur pariwisata, logistik. Gila, efeknya berantai berarti. Oke, kita tahu kapalnya berhenti. Tapi kan nggak mungkin semua orang pasrah aja dong. Ada ceritanya nggak soal plan B mereka gitu? Ada. Dan ini contoh manajemen resiko yang adaptif. Jadi untuk rute yang lebih pendek, Yang mana tuh? yang dari Bira ke Pelabuhan Pamatata. Nah, untuk rute ini, mereka nggak berhenti total. Mereka cari celah. Pemberangkatannya disesuaikan, dijadwalin ulang di jam yang sangat spesifik. Oh ya, jam berapa? Jam 5 pagi Wita. Hah? Jam 5 pagi? Kenapa? Kenapa harus sespesifik itu? Kemungkinan besar ya, ini adalah jendela waktu di mana kondisi laut dianggap paling memungkinkan. Paling tenang gitu. Iya, kayaknya sih gitu. Mungkin analisis mereka, ombak cenderung lebih landai pas subuh, sebelum ganas lagi siangnya. Jadi mereka nggak nyerah sama cuaca, tapi bernegosiasi dengan alam. Menarik sekali. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ada data cuaca spesifik ombak 2-4 meter yang memicu respon keamanan yang berlapis. Dampaknya ternyata luas, sampai antar provinsi. Tapi mereka nggak lumpuh total. Ada strategi adaptasi cerdas dengan memilih jendela waktu paling aman. Persis. Dan ada satu hal lagi yang menarik buat kita pikirkan yang nggak ada di teks beritanya. Apa tuh? Berita ini kan fokusnya ke operasional ya. Kapal, cuaca, jadwal. Tapi ini membuka pertanyaan lain tentang manusianya. Coba deh Anda bayangin. Apa dampak penundaan ini buat penumpang yang terdampar? Atau buat sopir truk yang bawa sembako? Bener juga. Gimana nasib warung di pulau seberang yang nunggu pasokan? Laporan ini ngasih tahu kita apa yang terjadi, tapi juga ngajak kita mikirin efek dominonya kehidupan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi diinformasikan kepada seluruh pemakai jasa lintasan Bira, Jampea, Labuan Bajo, untuk hari ini tidak diberangkatkan karena cuaca. Jadi ombak diperkirakan 2-4 meter, makanya pihak terkait mengambil kesimpulan bahwa pemberangkatan hari ini ditunda sampai cuaca membaik. Jadi diinformasikan kepada seluruh pemakai jasa untuk bersabar sampai cuaca memungkinkan untuk berlayar kembali ke Flores, Jampea, dan Flores. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.